Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Hari ini saya akan membacakan dongeng. Dongeng ini saya dapatkan dari sebuah buku lama ya. Judulnya Cerita-cerita Rakyat di Daerah Riau, Jilid 2. Jilid satunya sayangnya sudah hilang. Ini yang cuman tersisa adalah jilid 2-nya, diterbitkan oleh Badan Pembina Kesenian Daerah Provinsi Riau ya, tahun 1972 ya. Nah, di sini kita lihat. Ini adalah ya, kalau kita lihat bukunya sudah lama, sudah kuning-kuning. Maklumlah sudah diterbitkan Bapak ya, kira-kira 48-49 tahun yang lalu ya. Nah, hari ini saya akan membacakan sebuah dongeng. Mungkin dongeng yang pendek saja dulu ya, sebagai pembuka, sebagai awal dari channel saya ini. Sebagai rubrik baru dalam channel saya yang judulnya Dongeng Melayu. Ya, kita akan baca cerita tentang tikus dalam hal ini ya. Oke, kita mulai saja. Musim kemarau, panas serasa membakar badan. Manusia keletihan, lesu, dan kehausan. Seekor induk balam mengirai sayap di ujung dahan. Seekor anaknya yang masih muda sedang menyelisik bulu badannya yang berwarna indah. Nah, di sini ada keterangan menyelisik artinya menyelusuri ya. Induk balam masih termenung, sebentar-sebentar memandang di kejauhan. Beratus-ratus ekor elang keluit terbang menuju jurusan yang sama ke hutan yang banyak pohon redan sedang berbuah masak. Nah, di sini ada beberapa kata elang keluit tadi ya. Itu artinya kalong atau kelelawar. Kemudian kalong ya, kelelawar buah ya. Kemudian pohon redan. Pohon redan ini nama pohon yang katanya buahnya enak dimakan. Menurut catatan kaki ya. Di lembah padi sebelum berbuah, daunnya hijau, banyak yang layu, kering, gersang akibat panas. Nak, berkata induk balam kepada anaknya, kita sejak tadi belum makan. Hari sudah hampir malam. Induk malam berkata seolah-olah menghibah hati sambil memandang ke ladang yang menghijau. Padi adalah makanan kita. Memang sejak dilahirkan kita ditakdirkan harus makan padi. Kadang-kadang kita menyesal. Kenapa tidak ditakdirkan memakan rumput saja, misalnya seperti bangsa kambing. Induk balam berhenti berkata karena seekor burung gagak melintas dan hinggap di pohon lain yang ada di sampingnya. Waktu itu anak balam bertanya pada ibunya, bukankah ulat yang kita makan tadi dapat mengenyangkan perut kita? Betul, jawab induknya. Tapi kenyangnya hanya sebentar. Nanti akan lekas terasa lapar. Oleh sebab itu, kata induk balam dengan sungguh-sungguh, pergilah nak kepada mak tikus di bawah pohon kayu kelat itu. Nah, pohon kayu kelat itu nama jenis pohonnya. Aku takut, harilah senja, jawab anak balam. Nanti dimarahinya. Jangan takut, dialah yang punya simpanan padi di tempat kita ini. Walaupun dia sombong dan angkuh kepada bangsa kita, tapi dia pemaaf. Marahnya hanya sebentar, tidak pendendam. Hanya saja, kalau kau sedang sibuk memberi anaknya makan, kau diam saja dahulu. Tunggu dia menegur. Baiklah mak, berkata si anak balam sambil mengirai sayapnya akan terbang. Seekor tikus betina sedang sibuk memberi makan anaknya makan. Ada 5 ekor anaknya yang masih kecil berkumpul di sudut sarangnya dalam kegelapan di busut sebatang kayu kelat. Busut itu artinya tanah tumbuh ya. Anak balam hinggap di dekat kayu itu. Dia sendiri tiada berkata sepatah kata pun, sedang hati ia berdebar-debar. Induk tikus itu keluar masuk sarangnya. Dilihatnya anak balam itu dengan matanya yang kecil, tajam, berkilat. Tapi tiada disapanya. Ia kembali ke dalam sarangnya memberi makan anaknya yang kecil, yang sedang menangis mencicit-cicit. Dalam hati dia berkata, burung tak tahu adat dan sopan santun, datang bertamu ke rumah tikus waktu petang hampir malam. Anak malam merasa takut dan berinjut-injut ke belakang. Akhirnya induk tikus itu menjulurkan kepalanya dari
dalam lubang sarangnya, memandang berkeliling. Anaknya masih mencicit-cicit, bukan karena lapar, tapi karena jahat. "Hai anak Balam, mengapa kau datang? Apa maksudmu?" Sambil menelan air liurnya, si anak Balam berkata, "Mak Ti, Mak mau meminjam padi." Nah, Mak Ti itu panggilan untuk Mak Tikus artinya, kependekan, singkatan dari Mak Tikus. "Apa? Mau meminjam padi?" "Iya, seberapa dapat?" jawab anak Balam hampir-hampir tak kedengaran. Ejek induk tikus. Mulutnya bertambah panjang dan runcing. "Itulah," katanya lagi, "bangsa kamu tak berusaha, malas bekerja. Lain tak tekuku di pangku dahan, kukuku di ujung dahan. Setiap hari berhias diri. Lihat aku. Orang menebas, aku menebas. Orang menebang, aku menebang. Orang menuai, aku menuai. Hanya," katanya terputus, "orang membakar, aku tak ikut. Pulanglah. Katakan pada ibumu, sekarang sedang sulit cari padi. Aku tak dapat meminjamkannya." Anak Balam menengkurkan kepala. Kemudian dia terbang kembali menemui induknya. "Tak dapat, Mak," katanya sambil hinggap bertengkar di samping induknya. Dia marah-marah. Katanya sekarang sulit mencari padi. Bangsa kita tak tahu berusaha, malas bekerja. Induk Balam memandang anaknya dengan kasih sayang. "Bagaimana katamu kepadanya?" tanya induk Balam itu. "Aku katakan, Mak Ti, Mak mau meminjamkan padi." Induk Balam mendengarkan kata anaknya dengan hati-hati. "Kau salah," katanya kemudian. "Pergilah sekali lagi. Kau katakan begini, Mak Dara di Monti memakai kain sekat suji, duduk di atas peti. Mak saya meminjam padi secepat menjelai segantang petaling." Coba hafal. Anak Balam mengulangi kata-kata induknya. Setelah itu dia terbang kembali ke tempat sarang tikus. Cahaya petang semakin merah. Berpuluh-puluh ekor elang keluit masih terbang berbondong-bondong, lega bermandi panas petang. Anak Balam dengan hati-hati mendekati sarang tikus. Waktu itu induk tikus sedang mempermainkan ekornya yang panjang. "Ha, kau datang lagi," katanya sambil mengeringkan mata kepada anak Balam. "Iya, Mak. Mak Dara di Monti memakai kain tekat suji, duduk di atas peti. Mak saya meminjam padi secepat menjelai segantang petaling." Mendengar itu tikus berpaling dan berjalan lambat-lambat mendekati anak Balam. Dia senyum, tampak giginya sebuah, runcing dan kotor. "Nah," kata dia perlahan-lahan, "carilah sukatan buah kulim. Ambil padi itu seberapa kau bisa bawa. Tapi katakan pada ibumu, sehabis orang menuai harus dibayar dan harus ditambah lagi sebanyak yang dipinjam 2 kali lipat," katanya sambil menunjuk kedua tangannya ke arah lubang simpanan padi. Anak Balam pergilah ke tempat itu dan diambilnya padi yang tersimpan di situ sebanyak 5 sukatan buah kulim dan diangkatnya kembali ke sarangnya. Burung gagak yang sejak tadi memperhatikan induk Balam dan anaknya itu dari pohon yang tidak berapa jauh dari situ lalu datang ke tempat Balam. "Aku tahu engkau meminjam padi kepada tikus. Apa Pak Tua memperhatikan dan dengar kata-kata kami?" tanya induk Balam. "Iya." Kemudian dia beringsut dekat induk Balam dan berkata dengan suara yang serak parau, "Aku nasihatkan kepada engkau, jangan engkau mendidik anakmu yang masih muda dengan cara seperti itu." "Apa yang Pak Tua maksudkan?" tanya induk Balam. "Jangan suka memuji-muji seseorang dengan sangat berlebihan. Apabila kita sedang mengharapkan bantuan dan pertolongan daripadanya sampai merendah-rendahkan diri terhadap bangsa tikus yang sudah diketahui sejak masa dahulu sampai sekarang, termasuk subbangsa yang suka mencuri dan sombong." Burung gagak diam karena suara burung enggang dan 2 laki bini sedang pulang ke sarangnya. Karena ada suara burung enggang ya. "Engkau tahu," katanya lagi, "bangsa tikus itu menipu, mempunyai gigi yang tajam dan berbisa. Dia setiap hari harus mempergunakan giginya. Kalau tidak, racun itu akan membahayakan perutnya. Sebab itu dia menggigit apa saja. Apakah kayu yang baik, yang buruk, benda yang bermanfaat ataupun tidak.
Tahukah engkau, jika dia menggigit manusia, ditiupnya supaya jangan terasa. Setelah itu baru digigitnya. Sifat bangsa tikus itu suka mencuri. Hartanya banyak, tapi hasil dari curian. Setiap tahun hasil ladang padi orang dibawanya ke tempatnya. Sebab itu ia banyak menyimpan padi. Orang berusaha, dia mendapat hasil, dan dikatakan pula itu hasil kerjanya. Bukankah itu penipu yang paling besar dan berbahaya? Induk Balam menundukkan kepala dan anaknya sedang memakan padi yang dimakannya beberapa butir. Hari bertambah kelam. Matahari telah tenggelam. Induk Balam hampir tidak dapat memejamkan mata pada malam itu, memikirkan kata-kata Pak Tua, dan timbullah bencinya kepada tikus yang angkuh dan sombong itu. Esok paginya matahari memancar kembali seperti biasa. Burung-burung berterbangan dari pohon-pohon, binatang mulai berjalan di dalam hutan. Induk Balam terbang dengan anaknya dan hinggap di atas pohon kelat tempat tikus bersarang. Nak, kata Induk Balam, biarlah mak ke rumah tikus. Kau tinggal di ujung dahan ini. Induk Balam terbang ke bawah, hinggap di akar kayu dekat sarang tikus. Induk tikus keluar dari sarangnya. Pagi-pagi Kak Besan dah datang. Apa maksud Kak Besan? Tanyanya dengan ekor yang dinaikkan ke atas. Saya datang menyampaikan terima kasih pada Kak Besan atas pertolongan Kak Besan meminjamkan padi kepada kami. Kalau tidak, matilah kami kelaparan, jawab Induk Balam. Benar katamu Kak Besan. Tapi bukankah hidup kita harus bantu-membantu, tolong-menolong? Kata Induk Tikus sambil tersenyum. Simpanan padi saya masih banyak. Itu hasil ladang saya tahun lalu, katanya lagi. Dan dari dalam sarang tikus terdengar suara hiruk pikuk kelima anak tikus yang serentak menangis. Apakah sakit? Tanya Balam. Tidak, dia nakal. Berapa anakmu? 5. Sudah berapa umurnya? Baru seminggu. Ayahnya sedang bepergian ke kampung manusia mencari rezeki. Dia suka merantau sehingga saya sibuk mengurus anak-anak setiap hari. Tak dapat berjalan-jalan kemana-mana. Kata Induk Tikus seolah-olah menyesal kenapa ia melahirkan 5 ekor anak sekaligus. Boleh saya lihat anak Kak Besan? Tanya Induk Balam. Boleh, lihatlah, asal jangan lama-lama, karena nanti dia ketakutan kepadamu, jawab tikus sambil membawa Induk Balam ke tepi sarangnya. Induk Balam melihat anak tikus yang masih kecil berkumpul di dalam sarangnya. Kasihan. Menurut pendapat saya, anak Kak Besan itu dalam keadaan sakit. Badannya merah semua, sebab itu dia menangis. Sakit? Tanya Induk Tikus terperanjat. Ya, tapi dapat diobati, karena penyakit serupa ini hanya penyakit kulit. Namanya penyakit biring, biasa bagi anak tikus. Apa obatnya Kak Besan? Desak Induk Tikus. Saya bukan dukun Kak Besan. Saya hanya bisa mencarikan seorang dukun yang ahli mengenai penyakit ini. Tolonglah Kak Besan, kata tikus, dan dia mulai gelisah. Baiklah, persiapkan tempat ini. Nanti malam saya bawa dukun Kemantan Muda namanya. Orangnya termasyur sampai kemana-mana karena dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tolonglah Kak Besan, bawalah Kemantan Muda itu kemari, kata tikus. Saya hari ini berusaha mencarinya sampai dapat. Ya, tempat tinggalnya jauh, dan maklumlah dia orang dukun yang selalu dipanggil orang, jawab Induk Balam. Kemudian Induk Balam meminta biri dan terbang kembali ke atas dahan, dan dia dan anaknya terbang entah kemana. Hari pun malam, bintang-bintang bertaburan di atas langit. Di tempat tikus telah diatur dengan rapi, menerima tamu. Daun-daun yang berserak telah dibersihkan. Sebuah sarang semut tak jauh dari batang kayu telah dipindahkan, karena khawatir akan mengganggu kehadiran tamu. Induk Balam datang lebih dahulu ke tempat itu dan memberitahu bahwa Kemantan Muda beserta rombongan sebentar lagi akan tiba. Mereka menunggu dengan hikmat seolah-olah tamu yang datang itu adalah seorang yang paling dihormati. Tak lama kemudian dari celah-celah dedaunan terlihatlah seekor kucing dan seekor rusa di atasnya. Dan di atasnya terbang seekor kupu-kupu hitam. Itu dia Kemantan Muda datang, bisik Induk Balam kepada tikus. Induk Tikus gemetar badannya melihat kucing itu. Mukanya pucat. Dia gugup sehingga lupa bagaimana adatnya yang biasa untuk menyambut tamu yang terhormat. Kak Besan jangan takut. Itu Kemantan Muda, seekor kucing tua yang alim. Sambutlah dengan hormat.
Tikus maju ke muka menyambut kemantan muda beserta rombongannya. Kemantan muda berjalan lambat, gagah kelihatannya, tetapi ia tunduk seolah-olah ada yang dipikirkannya. Rusa berjalan di belakang, dan kupu-kupu terbang dengan leluasa di atas kepala keduanya, bertindak sebagai pengawal. Kucing makin maju. Dia memandang berkeliling, matanya tajam. Ditatapnya anak tikus yang masih kecil yang mencicit-cicit ke dalam sarangnya. Kemudian dia tunduk kembali. Induk Balam mendekati tikus dan berkata, "Mulailah." Tikus termenung sebentar. Kemudian dia berkata dengan gugup dan lambat-lambat, "Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan kemantan muda beserta rombongan ke tempat saya yang buruk ini. Adapun maksud saya mengundang kemantan muda ialah untuk mengobati anak saya sebanyak 5 ekor yang sedang sakit semuanya, kerana dapat tahu bahawa kemantan muda dukun yang masyhur." Sudah, jangan panjang-panjang. Kini kita harus sedikit bicara banyak kerja, kata kucing dengan suara nyaring. Kita mulai saja acara bebelian untuk mengobati anak-anak itu. Anak-anak itu harus dikeluarkan, diletakkan di sini satu-satu. Nah, upacara bebelian, upacara mengobati yang sakit ya. Tikus segera berhenti bicara dan meneruskan dalam acara pembukaan, lalu segera mengeluarkan anak-anak yang dari dalam sarang. Rusa tampil ke depan mempersiapkan sesuatu. Induk Balam berdiri jauh di sudut gelap. Tidak beberapa lama kemudian kucing lalu berdiri di tengah-tengah dan berjalan berputar-putar keliling-keliling sambil membaca beberapa mantra, di antaranya, aku kemantan muda, selama aku tak makan tai tekong, tai aku bergulung-gulung." Dijawab rusa yang berdiri lurus-lurus, "Aku tendang dinding roboh." Disaut pula oleh kupu-kupu, "Aku kibar damar padam." Dan dengan tangkas kucing menerkam anak tikus. Terdengar jeritan ngeri. Induk tikus lari mendekati Balam. "Hai, mengapa anak kami ni Kak Balam? Kak Besan." Bisik tikus hampir-hampir menangis. "Diamlah Kak Besan, kemantan muda menangkap kemangat." Hari bertambah malam. Udara semakin kelam. Bintang-bintang masih bertaburan dan bercahaya di atas langit yang luas. Di dalam gelap tempat tikus terdengar lagi beberapa jeritan anak tikus. "Au, aduh, tolong, aduh." Upacara bebelian selesai tanpa upacara penutupan dan pidato-pidato. Masing-masing menghilang dengan caranya sendiri-sendiri. Dan induk tikus yang tua duduk menangis terseduh-sedan di tepi sarangnya karena kehilangan 5 ekor anaknya yang masih merah. Sedangkan suami masih belum pulang. Oke, itu saja ceritanya. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Mungkin ya, silakan kalian komentar sendiri di kolom komentar kalian bagaimana cerita ini menurut kalian. Apakah apa moral dari cerita ini? Kalau menurut saya kasihan tikusnya ya. Mungkin dia jahat, mungkin dia sombong, tapi apakah balasan untuk kesombongannya seperti itu? Nah, silakan tanyakanlah menurut kalian sendiri ya. Silakan komentar di kolom komentar silakan kalian utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.